Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, BP 1904-094. Pada pembelajaran kesehatan masyarakat dan lingkungan, kita membahas tentang psikologi kesehatan. Nah, apa yang dimaksud dengan psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang. Psikologi kesehatan ini digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psikis dan sosial. Konsep dasar psikologi. Para ahli menyepakati bahwa psikologi tidak hanya mengkaji perilaku manusia, tetapi juga perilaku selain manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Robert dan Marquis, yang menyatakan bahwa psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitarnya, yang berarti bahwa psikologi tidak hanya berorientasi pada perilaku manusia. Lebih dari itu, psikologi mengarahkan perhatiannya pada hubungan dengan manusia, dengan lingkungan sekitarnya yang dapat berupa binatang ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar perilaku. Perilaku yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia atau hewan yang dapat diobservasi. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi efektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering digunakan untuk memahami perilaku manusia adalah yaitu pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Perkembangan ilmu psikologi, pandangan mengenai kesehatan sekitar awal abad ke-20 masih lebih sempit dibandingkan masa sekarang. Masyarakat kala itu masih menganggap bahwa kesehatan seseorang hanya bisa dilihat dari kondisi medis atau biologis. Dengan kata lain, seseorang dinilai sehat jika tampak secara kasat mata memiliki kondisi fisik prima dan terbebas dari penyakit fisik. Dalam perkembangannya, kemudian muncul pandangan baru mengenai definisi kesehatan. Kali ini dilihat dari segi biopsikososial, yaitu penilaian atas kesehatan seseorang yang dapat dibentuk oleh peran sosial budaya. Pendapat itu kemudian diperkuat oleh WHO kala merilis pandangan terkait definisi kesehatan pada 1948, yang menyatakan bahwa kesehatan sebagai keadaan lengkap baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun kesejahteraan. Jadi bukan sekedar bebas dari kelemahan atau penyakit. Maka dari itu, definisi kesehatan dapat bersifat kompleks dan multidimensional. Kesehatan tidak hanya dipandang dari segi biologi, fisik, atau fisiologi semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek peran sosial. Manusia butuh menemukan fungsi dirinya dalam kehidupan sosial sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kesehatan yang baik. Berkembangnya pengertian tentang kesehatan ini kemudian turut mempengaruhi sejarah psikologi. Psikologi yang dulunya dinilai identik dengan suatu stigma negatif seperti orang gila atau sakit jiwa, kini meningkat menjadi suatu bidang keilmuan yang juga memperhatikan kesejahteraan manusia, atau dalam arti lain psikologi merupakan ilmu memanusiakan manusia. Seperti diketahui, terdapat 3 teori mainstream dalam dunia psikologi. Namun karena sosial budaya nyatanya juga dapat mempengaruhi perilaku manusia, maka muncul istilah psikologi indigenous, yaitu teori yang menyatakan betapa pentingnya sosial budaya dalam mempengaruhi perilaku seseorang.
Peran penting psikologi dalam kesehatan. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan, psikologi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam bidang keilmuan, terutama untuk meneliti kesehatan seorang individu. Ini karena psikologi kesehatan dapat menganalisis kondisi individu ketika sehat atau sakit, yaitu dengan mengkaji hubungan antara faktor psikologis, biologis, dan sosial. Ketiganya dianggap memiliki pengaruh besar pada kesehatan seseorang. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan pasien. Seorang pasien tentunya memiliki permasalahan terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, agar kondisinya tidak semakin buruk, praktisi kesehatan perlu memperhatikan psikologi pasien. Misalnya, untuk mencegah pasien mengalami stres atau depresi akibat penyakit yang dideritanya, salah satu caranya yaitu dengan memberikan motivasi agar pasien memiliki tekad untuk sembuh. Yang ketiga yaitu menganalisis gejala penyakit. Kondisi penyakit medis diketahui dapat timbul tidak hanya berasal dari faktor biologis atau fisiologis, melainkan juga dapat berasal dari faktor psikologis. Kondisi semacam ini dapat dikenal dengan istilah psikosomatis. Contohnya seperti seseorang yang kerap sakit perut ketika sedang merasa cemas atau ketakutan. Kondisi macam ini dapat dikelompokkan sebagai gangguan somatoform. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.